Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Amin Imron dengan NIM 196501130. Pada video ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan proyek air saya, yang mana nama dari aplikasi ini yaitu aplikasi sederhana untuk memprediksi harga rumah menggunakan regresi linear variabel berjamak. Nah, regresi linear ini merupakan supervised learning, yang mana regresi linear ini merupakan metode pendekatan sebagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu antara variabel terikat Y, satu atau lebih, dan variabel bebas yang disebut X. Di dalam suatu persamaan regresi linear itu terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat, biasanya disebut juga dengan variabel dependent, yang mana variabel ini nilainya tergantung dari variabel yang lain, biasanya dinyatakan dengan Y. Lalu terdapat satu lagi variabel bebas yang disebut dengan variabel independen. Variabel ini tuh nilainya tidak tergantung dengan variabel yang lain, biasanya dinyatakan dengan X. Berdasarkan penggunaan variabel bebas itu dibedakan menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear variabel berjamak. Regresi linear sederhana ini variabel bebasnya itu yang terlibat hanya satu saja, karena hanya memiliki satu variabel bebas sehingga hanya terdapat variabel input X dan variabel input Y. Nah, sedangkan regresi linear variabel berjamak itu terdapat lebih dari satu variabel bebasnya, dikarenakan input yang digunakan itu lebih dari satu dimensi. Nah, pada aplikasi proyek sederhana ini saya menggunakan regresi linear variabel berjamak dikarenakan pada dataset yang saya miliki itu terdapat lebih dari satu variabel bebas. Nah, adapun variabel bebasnya itu diantaranya luas bangunan, luas tanah, kamar mandi, kamar tidur, dan garasi. Lalu variabel terikatnya itu adalah harga. Mungkin langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pengerjaannya ya. Yang pertama di sini kita lakukan adalah mengimport terlebih dahulu package-package yang sekiranya diperlukan. Adapun di sini saya mengimport Matplotlib, Pandas, Pylab, Numpy, Seaborn, dan Sklearn. Selanjutnya kita cari dataset yang akan kita gunakan. Di sini saya mengunduh dataset dari website www.kaggle.com dengan nama daftar harga rumah. Nah, setelah data berhasil diunduh, berhasil kita dapatkan, kita akan baca data tersebut. Di sini saya namakan datasetnya yaitu data rumah.csv. Kemudian diinisialisasikan di variabel file CSV. Di sini saya menggunakan fungsi read_csv untuk menampilkan data dengan dikhususkan di kolom-kolom tertentu. Adapun di sini saya khususkan di kolom harga, kolom LB, kolom LT, kolom KT, kolom KM, dan kolom GRS. Kemudian digunakan fungsi head yang mana di ini untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset. Kemudian di sini digunakan fungsi shape yang mana fungsi shape ini untuk mengetahui jumlah kolom dari baris data, yang mana di sini kita ketahui kolom yang kita miliki yaitu 6 dengan jumlah data atau jumlah baris yang ada yaitu 1010. Kemudian penjelasan dari kolom-kolom yang ada di atas ini diantaranya sebagai berikut, yaitu harga merupakan harga dari harga rumah, kolom LB yaitu jumlah luas bangunan, kolom LT itu luas tanah, kolom KT itu kamar tidur, kolom KM jumlah kamar mandi, kolom GRS yaitu jumlah kapasitas mobil dan garasi. Lalu di sini saya juga menggunakan fungsi info dipanggil. Fungsinya yaitu untuk melihat informasi data kita mulai dari jumlah data, tipe data, memori yang digunakan, dan yang lainnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa seluruh data yang kita miliki sudah berada dalam bentuk numerik ya. Lalu di sini digunakan lagi fungsi describe, yaitu untuk melihat statistical description dari data mulai dari mean, quartile, kemudian standard deviation, maksimal, minimal, dan yang lainnya. Nah, ketika kita lihat di sini tidak terdapat tipe data nilai yang aneh ya, yang berupa bentuk pecahan atau yang lainnya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap tipe datanya. Selanjutnya kita akan lakukan
handling missing value, atau kita akan mencari dan menangani missing value pada dataset kita. Di sini saya gunakan fungsi is0. Jadi ketika terdapat data yang kosong, maka dihitung. Sedangkan di sini tidak ada ditemukan missing value ya. Berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita akan lakukan eksplorasi data. Kita panggil kembali data set kita dengan menggunakan fungsi head, yang mana ini untuk menampilkan 5 data teratas tadi. Nah, fitur-fitur tersebut bisa kita plot sebagai berikut. Di sini saya kelompokkan menggunakan grafik, diantaranya harga, LB, LT, KT, KM, dan GRS. Lalu dari persebaran data tersebut, agar kita lebih mudah lagi untuk melihatnya, kita bisa melihatnya dengan menggunakan grafik dengan pengelompokan sebagai berikut. Di sini untuk melihat luas bangunan, jika kita lihat di sini sebagian besar luas bangunan itu berada di kisaran angka 2000 ya. Dan di sini kita bisa lihat juga terdapat beberapa data yang outlier, yang mana data outlier ini data yang terpaut jauh dari data yang lainnya. Kemudian juga untuk luas tanah ya, di sini saya menggunakan jenis plot yang sama, yaitu plot KDE. Kalau kita lihat di sini, sebagian besar luas tanahnya itu berada di kisaran angka 200, sedangkan tadi luas bangunan sama 200 juga. Di sini selanjutnya untuk melihat persebaran luas dari kamar tidur. Di sini saya menggunakan plot, count plot, dan box plot. Yang mana count plot ini untuk menampilkan data dalam bentuk grafik batang, dan box plot ini dalam bentuk box plot. Jika kita lihat di sini, kamar tidur ini didominasi dengan jumlah 4 ya, yang paling banyak dibandingkan 4 dan 5 dibandingkan dengan yang lainnya. Dan di sini juga terdapat beberapa banyak data outlier ya. Kemudian ini untuk kamar mandi, saya gunakan fungsi grafik yang sama, yaitu count plot dan box plot. Untuk kamar mandi ini didominasi dengan jumlah 3 dan 4 juga pada jumlah kamar mandinya yang paling banyak, dan terdapat beberapa data outlier juga. Lalu terakhir ini untuk garasi. Untuk garasi ini jumlah yang paling banyaknya itu 1 dan 2 dibandingkan dengan yang lainnya, dan juga terdapat banyak data outlier dari garasi ini. Selanjutnya di sini kita untuk melihat bivariate analysis antara independent variable dan dependent variable, kita bisa melihat hubungan antara independent dan dependent menggunakan pair plot, yaitu sebagai berikut. Di sini ada data LB, LT, KT, KM, dan GRS. Dan untuk korelasinya di sini dapat kita lihat ya, bahwa seluruhnya merupakan korelasi yang berbentuk positif. Kemudian untuk mengetahui nilai korelasi dari independent variable dan dependent variable, di sini saya menggunakan fungsi chor. Kalau kita lihat di tabel di atas, semuanya mempunyai korelasinya masing-masing, yang mana yang sangat berpengaruh terhadap harga itu dipengaruhi oleh luas tanah ya. Dan di sini mencapai 0,81, atau kalau dibuat persen itu 80%. Jadi yang mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap harga itu yaitu LT, luas tanah, dan luas bangunan. Selanjutnya, setelah kita lakukan analisis tadi, kita akan buat model regresi variabel jamak. Kita panggil kembali data set kita tadi menggunakan fungsi head dengan menampilkan 5 data teratas. Setelah itu, pertama kita buat variabel X dan Y. Di sini menggunakan fungsi drop sebagai drop ini untuk X ya, kolom harga. Kemudian kita buat dataset training dan testing. Ini kita split data kita menjadi training dan testing dengan perbandingan 80 itu untuk data train dan 20
itu untuk data testing. 0,2 ini 20%. Kemudian kita cek bentuk atau kita print dari data training dan data testing kita. Ini kita print xtrain.shape, print ytrain.shape, print xtest.shape, print ytest.shape. Nah, dari data yang kita miliki tadi kan 1010 itu kita gunakan 80%-nya untuk data training dan 20%-nya untuk data testing, yang mana hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita buat objek untuk linear regresi dengan memanggil fungsi linear regression dengan diinisialisasikan ke dalam variabel linreg. Kemudian kita training data yang sudah di split dengan menggunakan kita fit ya, data xtrain dan ytrain-nya menggunakan fungsi fit. Kemudian kita cari tahu nih nilai koefisien M dan intercept-nya. Di sini kita panggil coef, kita gunakan fungsi coef untuk kita cari koefisiennya, dan kita gunakan fungsi intercept untuk mencari intercept-nya, sehingga didapatkanlah sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini koefisiennya ini terdapat 5 kolom tadi, yaitu LB, LT, KT, KM, dan GRS 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk intercept-nya ini untuk harga ya, jadi 1 kolom. Kemudian supaya terlihat lebih rapi, kita coba buat ke dalam data frame, sehingga didapatkanlah features dan koefisiennya sebagai berikut. Kemudian kita cari tahu nih akurasi dari model kita menggunakan testing data yang sudah di split menggunakan fungsi skor, sehingga didapatkanlah akurasi skor sebesar 0,4321,456 sekian. Nah, kalau kita buat persenan itu sekitar 43%. Sekarang kita coba nih suatu kasus prediksi harga rumah. Misalkan saya sendiri nih, Amin, ingin memprediksi harga rumah dengan kriterianya sebagai berikut. Misalkan saya pengen luas bangunannya itu 220, luas tanah 200, kamar tidur 3, kamar mandi 3, dengan kapasitas garasi 2. Maka di sini kita gunakan fungsi predict dengan menggunakan variabel linreg tadi yang sudah dihitung. Kemudian kita masukkan kriteria-kriteria tersebut dalam bentuk array secara berurutan. Yang pertama luas bangunannya kita masukkan 220, kemudian luas tanahnya 200, kamar tidur 3, kamar mandi 3, kapasitas garasi 2. Kemudian kita jalankan fungsinya sehingga didapatkanlah nilai sekitar 6,7635619 E plus 0,9 E plus 09. Nah, ini karena satuan yang saya gunakan, dataset yang digunakan ini jumlahnya rupiah, sehingga angkanya itu besar-besar ya. Jadi kalau kita hitung secara rupiah ini dapat E plus 0,9 itu sama dengan ekuivalen atau dikali 10 pangkat minus 9 ya. Jadi kalau kita rupiahkan ini sekitar 6.763.561.900. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.